Rahayu, Sagung, Dumadi. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Krisnogo Sostro Sabu Inten bagian ke-16. Ternyata apa yang dijumpainya mengejutkannya pula. Orang yang datang itu adalah Ki Dalang Mantingan. Sesaat darah Maisa Jenar jadi berdegupan. Kalau ada orang ketiga yang menyaksikan hadirnya Nyai Wirosobo di tempat itu, dapatlah menimbulkan bermacam-macam kemungkinan. Tetapi karena ia percaya bahwa sahabatnya itu tidak akan menjelekkan namanya, maka segera ia pun dapat menguasai dirinya kembali. Sementara itu, terdengar Mantingan berkata, "Adimas, maafkanlah kalau kedatanganku sangat mengejutkan, Adimas." Tidak seberapa, Kakang Mantingan. Tetapi, sudah lamakah Kakang berada di sini? Jawab Maisa Jenar sambil menggeleng lemah. Sudah lama. Aku menyaksikan semua yang terjadi. Sejak Adimas membunuh harimau itu dengan tangan, sampai perselisihan paham yang terjadi antara Adimas dan Nyai Wirosobo, sahut Mantingan. Maisa Jenar menundukkan kepalanya sambil kembali menggeleng lemah. Kemudian katanya, "Aku tidak mengerti kenapa hal-hal serupa itu bisa terjadi. Kau dengar seluruh pembicaraan kami, Kakang? Seluruhnya. Aku datang ke tempat ini bersama waktunya dengan Nyai Wirosobo." Jawab Mantingan. "Kau tahu bahwa aku di sini?" Tanya Maisa Jenar lebih lanjut. "Iya, sebab ketika aku mendengar aum harimau dan terbangun dari tidurku, aku tidak melihat Adimas di pembaringan. Segera aku pergi mencarinya. Ketika aku turun ke halaman, aku melihat Nyai Wirosobo sedang berlari dengan kencangnya ke arah suara harimau itu. Tentu saja aku tidak dapat membiarkan hal semacam itu terjadi. Segera aku pun pergi menyusulnya, dan seterusnya seperti apa yang terjadi di sini." Mendengar keterangan Mantingan, Maisa Jenar menarik nafas dalam-dalam. Kemudian untuk beberapa saat mereka berdiam diri, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Sampai kembali Mantingan berkata, "Adimas, sebenarnya apa yang terjadi hanyalah karena kesalahpahaman belaka. Apa pendapat Kakang tentang hal itu?" Sela Maisa Jenar. "Maafkanlah kalau aku katakan bahwa tidak banyak yang Adimas ketahui tentang perasaan seorang wanita. Sebaliknya, Nyai Wirosobo menerima keterbukaan dada Adimas itu dengan kemasgulan dan kegusaran. Sebenarnya, tak ada persoalan apa-apa antara Adimas dan Nyai Wirosobo. Karena itu, tak ada alasan bagi Adimas untuk tergesa-gesa pergi." Maisa Jenar diam sejenak. Ia mencoba mencerna keterangan Ki Dalang Mantingan, tetapi akhirnya kembali ia menggeleng lemah. "Kakang Mantingan, aku kira lebih baik aku pergi. Banyak hal yang tidak menguntungkan apabila aku tetap tinggal di sini. Kakang tahu bahwa aku bukanlah seorang yang sabar dan pradah untuk menerima perangsang-perangsang yang dapat membakar perasaanku. Aku juga masih belum tahu apakah Wirosobo sudah puas dengan kematian Samparan." Kembali mereka berdiam diri. Udara malam yang lembab di daerah pegunungan mengalir di bawah arus angin berlahan-lahan. Dan dalam keheningan itu, kembali suara-suara malam bertambah jelas. Sebenarnya sangatlah berat perasaan Mantingan
untuk melepas Maisa Jenar pergi. Meskipun baru beberapa hari ia mengenalnya, namun seolah-olah hatinya telah tergenggam erat dalam tali persahabatan. Karena itu, ia berusaha keras untuk menahan Maisa Jenar. "Adimas," katanya sejenak kemudian mengusik sepi malam. "Kalau Adimas bersikeras untuk meninggalkan tempat ini, bukankah lebih baik Adimas pergi ke Prambanan? Kakang Demang Penanggalan akan merasa berbahagia kalau Adimas sudi tinggal beberapa hari di rumahnya." Maisa Jenar tidak segera menjawab ajakan itu. Memang pernyataan yang demikian itu mungkin sekali, tetapi mengingat kemungkinan-kemungkinan lain di mana Ki Asem Gede turut berkepentingan adalah kurang pada tempatnya. Sedangkan ia sama sekali tidak mengerti persoalannya. Tidaklah enak perasaan Maisa Jenar untuk meninggalkan keluarga Ki Asem Gede dan kemudian tinggal pada keluarga Mantingan. Dengan demikian suasana menjadi kaku, seperti garis-garis karang di tebing-tebing pegunungan yang merupakan lukisan-lukisan hitam di atas dasar kebiruan langit yang ditaburi bintang-bintang. Akhirnya Maisa Jenar mengambil suatu ketetapan. Ia harus pergi meninggalkan daerah itu. "Kakang Mantingan, terpaksa aku tidak dapat mengubah keputusanku. Banyak hal yang dapat aku lakukan kalau aku melanjutkan perjalananku. Mungkin aku dapat menemukan sarang lowo ijo di hutan Mentau, atau gerombolan orang-orang berkuda yang membuat upacara-upacara aneh dengan mengorbankan gadis-gadis itu." Sampai sekian, Mantingan sudah menduga bahwa sulitlah baginya untuk tetap menahan Maisa Jenar. Sementara itu, Maisa Jenar meneruskan, "Kakang Mantingan, meskipun aku bukan lagi seorang prajurit, namun aku masih tetap ingin mengabdikan diriku. Sebab pengabdian yang sebenarnya tidak harus melulu ditunjukkan kepada raja, tetapi sebenarnya lah bahwa pengabdian itu harus ditunjukkan kepada rakyat. Karena itu, aku akan merasa berbahagia sekali kalau aku dapat berbuat sesuatu untuk ketentraman hati rakyat. Nah Kakang, sampai sekian saja pertemuan ini." Tak sepatah kata pun yang dapat diucapkan Mantingan. Betapa kagumnya ia terhadap Maisa Jenar yang telah menemukan garis tujuan bagi hidupnya. Meskipun ia sendiri juga selalu berusaha untuk melakukan hal-hal yang serupa, yaitu membasmi kejahatan. Tetapi apa yang dilakukannya itu adalah di luar kesadaran bagi sesuatu tujuan yang besar. Karena itu, apa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan sepotong-potong tanpa suatu garis penghubung dari yang satu dengan yang lain. Kemudian terdengar kembali Maisa Jenar berkata, "Kakang Mantingan, sampai di sini kita berpisah. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi. Kalau Kakang Mantingan tidak berkeberatan, di akhir tahun ini, 2 hari sebelum purnama penuh, kita bertemu di sekitar Banyu Biru dan Rowo Pening. Bukankah pada saat itu akan terjadi sesuatu yang penting?" Seperti diperingatkan akan kelalaiannya, Mantingan menjawab, "Baiklah Adimas, baiklah, kita menyaksikan pertemuan para tokoh-tokoh sakti dari aliran hitam itu. Sementara itu, masih ada waktu bagiku untuk sedikit menambah pengetahuanku yang sangat pici ini. Sesudah itu, aku juga akan segera kembali ke Wonokerto. Mudah-mudahan aku diizinkan oleh guruku, Ki Ageng Sumpit. Aku kira Ki Ageng Sumpit tidak akan keberatan selama apa yang kita lakukan tidak bertentangan dengan garis kebijaksanaan negara. Nah, Kakang Mantingan, selamat tinggal. Salamku buat Ki Asem Gede
dan Demang Penanggalan. Dengan perasaan yang sangat berat, Mantingan melepas Mahesa Jenar pergi. Sebenarnya, Mahesa Jenar pun merasa betapa beratnya meninggalkan daerah ini. Meskipun ia mengalami banyak hal yang tak menyenangkan, tetapi justru karena itu ia akan tetap terkenang pada sahabat-sahabatnya, di mana ia sendiri mengalami kesulitan. Kini kembali Mahesa Jenar dengan pengembaraannya. Mula-mula ia berjalan menyusur jalan yang dilaluinya ketika ia mengikuti Ki Asem Gede. Tetapi ia tidak mau terus sampai ke Prambanan. Karena itu, ketika jalan ini akan memasuki Belukar, ia mengambil jurusan lain. Ia memilih jalan yang belok ke barat, menyeberangi Sungai Opak. Meskipun ia sama sekali belum mengenal daerah yang dilaluinya, tetapi sedikit banyak ia mengenal ilmu perbintangan yang diharapkan dapat menuntunnya ke arah yang dikehendaki. Demikianlah Mahesa Jenar sebagai seorang perantau berjalan dari desa ke desa, dari kademangan yang satu ke kademangan yang lain. Dilewatinya desa-desa Semboyan, Kalimati, Temu Agal, terus ke selatan lewat daerah Tilempu dan Cepuwatu, terus kembali membelok ke barat tanpa berhenti. Pada saat fajar menyingsing, sampailah Mahesa Jenar ke depan mulut hutan yang lebat yang terkenal dengan nama Alas Tambak Boyo. Sampai daerah ini, Mahesa Jenar berhenti sejenak. Dipandanginya hutan lebat yang terbentang di hadapannya. Meskipun hutan itu tidak begitu besar, tetapi sangat berbahaya. Di dalamnya bersarang banyak jenis binatang berbisa. Karena itu, jarang orang yang lewat. Sebab, kecuali binatang-binatang berbisa yang dengan sekali sengat dapat membunuh seseorang. Juga di dalam hutan itu banyak bersarang penyamun-penyamun dan perampok-perampok. Hanya rombongan yang agak besar dengan kawalan yang kuat sajalah yang berani menyeberangi hutan ini. Kebanyakan mereka adalah pedagang-pedagang dari pesisir utara yang membawa barang-barang untuk dipertukarkan dengan hasil-hasil hutan. Tetapi meskipun rombongan-rombongan itu telah menyewa beberapa orang pengawal yang dianggapnya kuat, namun tidak jarang di antara mereka yang tak berhasil keluar lagi dari hutan ini. Pada saat nama Lowo Ijo sedang cemerlang, beberapa saat yang lalu, daerah ini pun merupakan daerah pengaruhnya. Tetapi tiba-tiba ia seakan-akan menarik diri dan melepaskan semua hak-haknya atas beberapa daerah. Ternyata apa yang dilakukan oleh Lowo Ijo adalah memusatkan perhatian dan waktunya untuk merebutkan dan menemukan pusaka-pusaka Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten, di samping persiapan-persiapan untuk menghadapi pertemuan puncak dari tokoh-tokoh sakti aliran hitam. Karena itu, timbullah kesan seakan-akan kekosongan pemerintahan di wilayah pengaruh Lowo Ijo. Penjahat-penjahat kecil yang semula harus tunduk pada setiap peraturan yang dibuat oleh Lowo Ijo, sekarang mereka bebas dan tak dapat berbuat sekehendak hati mereka. Tidak jarang terjadi bentrokan-bentrokan dan pertempuran-pertempuran antara satu golongan dengan golongan yang lain untuk memperebutkan rezeki. Demikianlah kiranya isi hutan lebat yang bernama Tambak Boyo, yang sebenarnya hanya merupakan anak dari induk hutan yang lebih besar dan dahsyat, yaitu Alas Mentau. Tetapi meskipun seakan-akan Lowo Ijo telah menghentikan sebagian besar dari kegiatannya, namun tak segolongan pun dari para penjahat kecil yang berani melakukan pekerjaannya di hutan induk yang lebat itu. Sebab bagaimanapun mereka masih menghormati pusat kebesaran kerajaan Lowo Ijo. Sementara itu, Mahesa Jenar masih tegak memandang kehijauan hutan di hadapannya yang berkilat-kilat terkena cahaya matahari. Karena pantulan embun pagi,
yang sedang mulai menguap. Dalam keheningan udara pagi, hutan itu tampaknya seakan-akan tubuh raksasa yang sedang terbujur lelap. Mengerikan. Untuk menyeberangi hutan itu, Maisa Jenar memerlukan waktu beberapa hari sampai dijumpainya pedesaan kecil di daerah Pliridan. Sesudah itu, ia akan sampai ke bagian hutan yang bernama Beringin dan di bagian selatan yang penuh dengan rowo-rowo bernama Pacetokan. Untuk melampaui kedua daerah ini pun diperlukannya waktu beberapa hari pula. Kalau ia ingin menemui padukuhan, ia harus menyusup ke selatan ke daerah Ngelipura dan Mangir. Mengingat itu semua, Maisa Jenar merasa perlu untuk mendapat bekal makanan secukupnya. Maka sebelum memasuki hutan, diperlukannya untuk singgah di pedukuhan yang terdekat untuk membeli bahan makanan sekedarnya. Di samping itu, ia mengharap pula bahwa di dalam hutan itu pun akan tersedia bahan makanan, terutama daging. Di sebuah gardu di tepi sebuah desa, dilihatnya banyak orang sedang berjualan. Rupanya gardu itu merupakan tempat berkumpul bagi mereka yang akan menyeberangi hutan. Mereka menunggu sampai jumlah yang cukup, kemudian bersama-sama mengupah beberapa orang yang kuat untuk mengawal mereka sampai ke Ngelipura, Mangir atau daerah Begelan di seberang hutan Mentau setelah melintasi pegunungan Menoreh. Lalu lintas mulai ramai kembali sejak Lowo Ijo melepaskan beberapa daerah pengaruhnya. Sedangkan terhadap perampok-perampok kecil, para pengawal bersama-sama para pedagang dalam jumlah yang cukup besar merasa mampu untuk menandingi perampok-perampok itu. Di antara mereka yang berkumpul di situ terdapat beberapa orang saudagar, beberapa orang yang barangkali akan mengunjungi sanak saudara di tempat yang jauh. Mereka semua menyandang senjata. Ada yang membawa tombak, kapak, pedang yang berjuntai di pinggang, keris, dan sebagainya. Yang menarik perhatian Maisa Jenar, di antara mereka ada seorang gadis yang cantik. Menilik pakaiannya, ia pasti termasuk salah seorang dari keluarga yang cukup. Tetapi melihat wajahnya, tampaklah betapa suram dan sayu. Mungkin ada sesuatu masalah yang memaksanya untuk melawat demikian jauhnya, sehingga terpaksa harus menyeberangi hutan Tambak Boyo. Selain gadis itu, Maisa Jenar juga tertarik kepada seorang pemuda yang berwajah tampan dan bersih. Umurnya tak banyak terpaut dengan umurnya sendiri. Pemuda itu berpakaian rapi seperti seorang pedagang kaya. Kainnya lurik berwarna cerah, sedangkan bajunya agak gelap berkotak-kotak. Dari celah-celah bajunya tampaklah timang emasnya berentes intan. Serasi benar dengan kulitnya yang kuning bersih.